Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua hingga kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi luar negeri. Sebelum itu, perkenalkan. Nama saya Areta Haliza Johara, nomor absen 2 dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Erika Lestari, nomor absen 12 dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Magia Ruth dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 22. Nama saya Melati Sinurat dari 12 IPS 1, nomor absen 23. Nama saya Regina Nadia dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 30. Nama saya Ribda Marani Harun dari 12 IPS 1, absen 33. Jadi yang pertama, apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah salah satu pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didiknya disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Tujuan dibentuknya perguruan tinggi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, pada pasal 1 poin kedua tertulis bahwa tujuan perguruan tinggi ini ialah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program dokter, dan program profesi, serta program spesialis, berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Berdasarkan jenisnya, perguruan tinggi terbagi menjadi dua. Yang pertama, perguruan tinggi negeri atau biasa disingkat dengan PTN, yaitu perguruan tinggi yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kedua, yaitu perguruan tinggi swasta atau biasa disingkat dengan PTS, yaitu perguruan tinggi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak swasta. Selain itu, mahasiswa juga dapat menuntut ilmu di luar negeri dengan mengikuti lembaga pendidikan formal yang sama, seperti di dalam negeri, yaitu perguruan tinggi luar negeri. Untuk melihat perbandingannya, mari simak penjelasan berikut ini. Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro itu adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang letaknya di Semarang, Jawa Tengah. Undip merupakan PTN yang mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat A. Alamat lengkap Universitas Diponegoro yaitu Jalan Profesor Sudarto nomor 13, Tembalang, Kecamatan Tembalang. Jalur-jalur untuk masuk ke Universitas Diponegoro, yang pertama ada jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN, yang ketiga jalur seleksi bibit unggul berprestasi atau SBUB, dan yang terakhir atau keempat yaitu jalur ujian mandiri atau Undip. Untuk daya tampungnya sendiri, Universitas Diponegoro dapat terbilang cukup ketat. Berdasarkan data yang didapat pada laman Edukasistem, Undip menempati urutan ke-6 untuk universitas paling diminati pada jalur SBMPTN 2021. Dari 51.418 pendaftar yang diterima oleh universitas ini hanya sebanyak 2.894 pendaftar saja. Dalam hal ini, keketatan para pendaftar untuk masuk ke universitas ini sebesar 1:18 pendaftar. Untuk 5 jurusan peminat terbanyak di SBMPTN 2021 pada Universitas Diponegoro sebagai berikut. Yang pertama ada jurusan psikologi. Jumlah peminatnya sebanyak 3.401 peserta. Untuk yang kedua, jurusan hukum dengan jumlah peminat 3.391 peserta. Di urutan ketiga, terdapat jurusan manajemen dengan banyak peserta yang mendaftar pada 2021 sebanyak 2.786 peserta. Pada jurusan keempat, yaitu ditempati oleh jurusan kedokteran dengan jumlah peminatnya 2.583 peserta. Dan di urutan terakhir atau urutan kelima diperoleh oleh jurusan ilmu komunikasi dengan jumlah pendaftar sebanyak 2.072 peserta. Untuk biayanya dibagi menjadi dua, yaitu pada jalur SNMPTN, SBMPTN, SBUB, dan di jalur kedua itu ada jalur ujian mandiri. Untuk biayanya, pembayaran studi hanya biaya SPP berdasarkan UKT dari golongan 1 sampai 8. Jadi, golongan ini berdasarkan usulan dari calon mahasiswa yang bersangkutan. Di golongan 3 itu biayanya itu
di antara 3.500.000 sampai dengan 4 juta, di golongan keempat dari 4.800.000 sampai dengan 10 juta, untuk golongan kelima itu dari 5.500.000 sampai dengan 14 juta, di golongan keenam dari 6.500.000 sampai dengan 16 juta, di golongan ketujuh dari 6.750.000 sampai dengan 20 juta, untuk golongan ke-8 itu dari 7 juta sampai dengan 22 juta. Untuk ujian mandiri, untuk biaya ujian mandiri atau UM, itu pembayaran SPP-nya itu sudah sebesar 20 juta rupiah, belum termasuk biaya per semesternya. Universitas Pelita Harapan beralamat di MH Tamrin Boulevard 1100 Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kota Tangerang, Banten 15811. Anggaran atau dana yang harus dipersiapkan mahasiswa program sarjana berkisar antara 16.500.000 sampai dengan 52.500.000 per semester di luar jurusan D3 Farmasi dan kelas online learning. Jurusan semester genap atau ganjil yaitu online learning 4-8 juta, internasional 17-23 juta, other majors 16-20 juta. Untuk jalur masuk Universitas Pelita Harapan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jalur reguler, dan yang kedua ada jalur beasiswa. Untuk jalur beasiswa dibagi lagi menjadi 3, yaitu beasiswa prestasi akademik, beasiswa keterbatasan ekonomi, dan beasiswa prestasi olahraga. Untuk program pendidikan sarjana S1, yaitu ada 28 jurusan. Di antaranya ada jurusan akuntansi, jurusan matematika terapan dan aktuaria, jurusan arsitektur, jurusan bioteknologi, dan lain sebagainya. Untuk program pendidikan pasca sarjana, beberapa di antaranya ada magister informatika, magister hukum, magister kenotariatan, magister teknologi pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi luar negeri atau PTLN, ada Seoul National University atau SNU. Di Seoul National University terdapat beberapa program, yaitu ada program bachelor atau S1 atau sarjana, kemudian ada program master atau magister atau S2, lalu ada program doktoral atau S3. Untuk program bachelor memiliki 83 jurusan. Di antaranya antara lain ada Liberal Studies, Vocal Music, Painting, Social Sciences Group, Social Sciences Education Group, Sciences Education Group. Lalu untuk program master terdapat 99 program, yaitu ada Korean Language and Literature, Aesthetics, Archaeology Major, Economics, Law, Business Administration. Yang terakhir ada program doctorate atau S3 dan terdapat 99 program. Di antaranya antara lain ada Performing Arts Studies Major, Communication, Ethics Education, Parasitology Major, Forensic Medicine Major, Veterinary Clinical Sciences, String Major, Woodwind or Brass Major. Untuk alamat dari SNU sendiri ada di Gwanak-gu, Seoul, Korea Selatan. Untuk jalur masuk SNU, berdasarkan identitas calon mahasiswa, ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur untuk calon mahasiswa asal Korea Selatan. Mereka harus mengikuti CSAT atau College Scholastic Ability Test yang lama ujiannya berlangsung selama 7 jam. Lalu ada jalur bagi mahasiswa internasional juga. Di SNU, calon mahasiswa internasional dibedakan menjadi 2 tipe. Tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama adalah calon mahasiswa yang baik dirinya dan orang tuanya bukan merupakan warga negara Korea Selatan. Tipe 2
adalah calon mahasiswa yang dirinya atau salah satu kedua orang tuanya memegang kewarganegaraan Korea Selatan, namun menjalani pendidikan sebelumnya di luar Korea Selatan. SNU membuka pendaftaran 2 kali dalam setahun, yaitu untuk semester musim semi, bulan April, dan semester musim gugur, bulan September. Maka pendaftaran akan dibuka kira-kira sejak bulan Januari dan Juni. Pendaftaran khusus yang perlu dimiliki pendaftar adalah yang pertama itu adalah bukti kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa yang diperlukan untuk dapat mengikuti pembelajaran di SNU yaitu kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa Korea. Dokumen ini dapat diperoleh melalui tes resmi kemampuan bahasa. Tes yang diterima SNU untuk menguji kemampuan bahasa Inggris yaitu TEPS, TOEFL, IELTS, dan TOEIC. Sedangkan untuk bahasa Korea, SNU menerima hasil tes TOPIK dan CLAT. Jika memiliki bukti kemampuan bahasa lain selain 2 bahasa di atas, dapat disertakan juga sebagai bahan tambahan. Yang kedua adalah profil resmi sekolah. Profil resmi sekolah itu harus dirilis oleh Kementerian Pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Profil ini meliputi informasi kurikulum sekolah, ketersediaan mata pelajaran, level belajar, kapasitas penerimaan, proses penerimaan, passing grade, standar ujian, dan rasio alumni yang melanjutkan pendidikan tersier. Yang ketiga adalah bukti prestasi. Tidak wajib disertakan, namun dokumen ini dapat memberi nilai tambah karena universitas ingin melihat dengan jelas kemampuan calon mahasiswanya. Dokumen bukti prestasi itu bisa seperti sertifikat akademis maupun non-akademis. Dan untuk peminat jurusan seni dan musik, dapat dilampirkan bukti prestasi dalam bidang yang ditekuni untuk masuk universitas. Selain persyaratan khusus di atas, pendaftar akan diminta untuk mengirimkan transkrip nilai, salinan surat identitas dan orang tua wali, serta mengisi formulir pendaftaran. Isi dari formulir tersebut meliputi data diri, data orang tua, riwayat pendidikan, personal statement, study plan, recommendation letter, dan counselor reference. Personal statement itu berisi pernyataan jika kamu pernah terlibat dalam tindak kriminal atau pelanggaran disiplin di sekolah sebelumnya. Nah, untuk biaya pendidikan di Seoul National University berkisar 2.500 sampai 4.000 US dollar atau sekitar 35 sampai 60 juta rupiah per semester. Banyak beasiswa juga yang ditawarkan untuk mahasiswa internasional, seperti Korean Government Scholarship, SNU Global Scholarship, Global Harmony Scholarship, dan International Student Scholarship. Nah, poin-poin beasiswa di atas dan material pertimbangan yang disebutkan berlaku untuk program sarjana periode musim gugur 2019. Tidak bersifat permanen, namun jika ingin tahu update-annya dapat langsung cek di website Seoul National University.